Halo tim Sambat, kembali lagi dengan gua Andromeda 2K. Dan kali ini kembali lagi di Sambat Podcast. Dan minggu ini minggu balap lagi, tapi kali ini untuk Formula One ya. Karena Formula One minggu ini akan balapan di sirkuit Barcelona ya. Di Barcelona, sirkuit Catalunya. Oke, jadi lokasinya di Spanyol ya. Balik lagi akhirnya semenjak tahun lalu. Tidak perlu berlama-lama lagi, akan gua jelaskan sedikit ya tentang sirkuit Catalunya ini ya. Oke, jadi sirkuit Catalunya ini memiliki panjang 4,675 km. Ya umum lah untuk sirkuit Formula One ya. Dengan total lapnya 66 lap. Biasanya kalau balapan Formula One yang jumlah lapnya 66, berarti rentang waktu satu putaran mobil itu antara 1 menit belasan lah ya. 1 menit belasan. Soalnya kalau udah naik 1 menit puluhan gitu, 1 menit 20 itu 58 lah. Tapi kalau ini udah belasan angkanya, berarti 66 lap. Lebih banyak karena durasi Formula One kan balapannya tuh 2 jam, maksimal 3 jam. Oke, jadi ini tikungannya bisa kalian lihat sendiri. Ada total 16 tikungan. Namun nanti akan ada sedikit perbedaan ya, khususnya di sektor tikungan 10 dan 11. Seperti apa perbedaannya nanti gue jelasin lagi. Sebelum itu gue jelasin dulu ya. Dimulai dari finish straight-nya, tikungan lurus, finish line. Seperti biasa dimulai dari sana, kemudian ke tikungan 1 yaitu belokan kanan. Ini tikungan yang memiliki kecepatan rendah, jadi sangat sering dipakai pembalap untuk meng-overtake pembalap lain ya. Dan juga di finish straight-nya ini ada zona DRS ya, jadi mempermudah lah buat overtake pembalap lain. Kemudian ke tikungan kedua, nah saat kalian memasuki tikungan pertama mobil, bagian kanan akan menjadi sisi dalam karena kan tikungannya belok kanan. Namun setelah menuju tikungan 2 ini cepat soalnya. Langsung menuju tikungan 2, dia itu agak ke kiri. Kirinya ini agak cepat. Nah, tikungan kanan, bagian dalam kanan tadi itu sekarang dijadi langsung bagian luar. Jadi biasanya kebanyakan mobil di sini dari 1 ke 2 itu head to head gitu, samping-sampingan. Biasanya ya. Nah, habis itu menuju tikungan 3. Tikungan 3 ini agak sedikit tricky ya, walaupun tikungannya itu bentuknya U-nya itu kenceng. Sangat kenceng. Kalau mungkin kalian ingat tragedi 2018 ya, Roman Grosjean, dia itu muter sampai nggak terkendali, dia muter malah balik lagi ke track mobilnya ya. Itu membahayakan karena dia tuh ngambil sisi bagian luar track dan itu nggak punya grip sama sekali. Jadi ya udah, dia muter dan mobilnya nggak beruntungnya dia mundur malah masuk ke track lagi. Oke, itu tikungan 3. Tikungan 4 kemudian itu tikungannya U-turn tapi lebih pelan, sedikit lebih pelan. Nama tikungannya itu tikungan Repsol ya. Tikungan Repsol, tikungannya muter U-turn, terus agak tancap gas dulu, kemudian ada U-turn lagi, tikungan kelima. Nah ini pelan, sangat pelan karena tikungannya juga agak turunan ya, agak nurun dikit. Tikungannya ke kiri, kemudian menuju tikungan 6 ini bisa dibilang tikungan buta ya, karena emang nggak kelihatan sama sekali. Tikungan 6 itu ke kiri, kirinya itu pun nggak kelihatan, jadi serangnya cepet. Kemudian menuju tikungan ke kiri lagi, tikungan 7. Habis ke 7 langsung 8. 8 itu ke kanan ya, jadi kiri kanan, cepet.
Kemudian menuju tikungan ke-9 ya. Ada jarak antara tikungan 8 sama 9. Ke kanan-kanannya nih cepet juga ya. Kalau mobilnya juga nggak punya grip, kemungkinan bakal ngespin, bahaya juga. Nah, di antara tikungan ke-9 sama 10 itu ada zona DRS. Oke, ada zona DRS kedua ya buat overtake mobil pembalap lain. Kemudian, nah ini yang gue mau jelasin sedikit. Tikungan 10, La Caixa itu. Sekarang tahun ini Formula 1 itu tidak memakai tikungan yang di antara tikungan 10 dan tikungan 11 ya. Kan yang kalian lihat warnanya hijau ya, atau biru nih. Hijau atau biru, terserah kalian. Mereka nggak memakai tikungan itu lagi. Mereka memakai tikungan yang di area abu-abu ya, di antara 11-10. Kalau kalian maju sedikit aja itu kan ada area abu-abu. Nah, mereka mau pakai tikungan itu sekarang. Jadi tikungan 10-nya itu akan berhenti di maju sedikit. Kemudian menuju muter. Ini sebenarnya agak cepet nih tikungannya. Beda sama yang sebelumnya, lebih pelan. Nah, muter kemudian baru masuk ke 11. Nah, juga bisa dibilang bagian terluar dari tikungan 10 dan 11 ini juga di reprofile, dibentuk balik. Buat baru lah ya. Jadi sebenarnya tikungan 10 sama 11 ini benar-benar udah nggak ada. Entah nggak ada atau emang nggak dipakai ya. Kemungkinan sih nggak dipakai lah ya. Ya jadi di reprofile bagian terluarnya tuh dibuat seperti U-turn gede. Ya. Semoga apa ya? Mungkin bisa menjadi lebih menarik ya buat nonton balapan ya Formula 1 ya. Tapi siapa tahu ya, semoga aja lebih menarik sih, oke? Oke, sudah. Habis itu menuju ke tikungan 12, U-turn juga. Kebanyakan U-turn ya di sirkuit Catalunya ini. Ke kanan, habis itu menuju ke tikungan 13. Tikungan namanya bagus nih, Europe Car ya. Ke kanan. Habis itu ada sedikit jarak ke kiri baru, tikungan 14. Namanya tikungan 14 ya. Kemudian menuju tikungan 15. Tikungan 15 ini ke kanan, namanya RACC ya. Kemudian menuju tikungan 15 belok kanan. Nah, habis itu menuju tikungan terakhir yaitu namanya Catalunya. Kurang tahu nih apakah namanya Catalunya, kayak sepertinya bukan ya. Soalnya kayaknya nggak perlu pakai nama juga nggak masalah. Tikungan 16 ini tikungan kanan. Ke kanan dan cepet ya. Tikungannya cepet. Abis itu udah deh ketemu di area zone, kok jaraknya 1 detik buka, udah kelar. Jadi itulah ya sekilas tentang sirkuit di Catalunya ya, Catalunya di Barcelona Spanyol ya. Untuk ronde keempat ya kali ini, mengingat gue ingin mengilas balik 3 balapan terakhir ya. Jadi balapan pertama itu dimenangkan oleh Hamilton di Bahrain. Terus Portimao Imola dulu Max Verstappen. Kemudian di Portimao baru minggu lalu si Hamilton lagi. Jadi selang-seling nih. Dimana Hamilton memimpin ya 2-1 ya posisinya ya. Apakah si Max Verstappen bisa memenangkan balapan di Spanyol? Sebenarnya dia kan juga pernah ya menang balapan di sirkuit Catalunya ini tahun 2016. Dan pada saat itu dia pas perpindahan dari Toro Rosso pada waktu itu ya menuju Red Bull. Dan dia itu menang akibat kelalaian Mercedes ya. Jadi Mercedes waktu itu tahun 2016 tabrakan dan akhirnya membuat Red Bull memimpin 1-2 waktu itu sempat ya. Tapi habis Lewis Hamilton tidak memenangkan balapannya di 2016 ya. 4 tahun berikutnya dia itu menang semua. 17, 18, 19, 20. Namun apakah kemenangan kelima akan dicapai Lewis?
tahun 2021 nih. Sebenarnya sirkuit Catalunya ini bukan sirkuit yang dirindukan ya oleh penggemar fans Formula One ya, karena mungkin beberapa tahun terakhir juga balapannya juga nggak terlalu menarik lah, walaupun sebenarnya ada beberapa momen-momen yang oke lah gue bilangnya, tapi nggak semenarik Imola kemarin ataupun Bahrain sebelumnya itu. Jadi mungkin ada yang ngerindu ya, oke lah, nggak apa-apa, karena balapannya kan cuma sekali setahun ya kan di sirkuit ini. Walaupun tahun lalu ada back to back sih, bukan Catalan juga ya, itu sirkuit lain. Jadi ya semoga aja sih balapannya menjadi menarik ya. Nah, sebelum gue melanjutkan nih, gue mau sedikit cerita nih tentang Spanyol nih. Spanyol itu menariknya tahun ini akan ada 2 pembalapnya dari asalnya Spanyol, yaitu Fernando Alonso dan Carlos Sainz, yang masing-masing mereka duduk di Alpine dan di Ferrari ya. Sebenarnya ini peluang besar ya buat mereka berdua, khususnya buat Carlos. Tapi dengan mobilnya ya bisa dibilang nggak stabil, Ferrarinya itu sepertinya mereka akan kesulitan ya Carlos ya. Jangankan itu deh, jangankan menang deh, podium aja tuh sebuah kebanggaan tersendiri sih sebenarnya ya, dapat podium aja. Untuk Fernando Alonso sih gue harapin dapat poin banyak. Posisinya harus paling atas, bukan paling atas sih, posisinya harus tinggi ya. Siapa tuh namanya, Alonso itu, biar dia dapat poinnya tinggi juga. Oke. Jadi pertarungan masih sama dengan Lewis dan Max ya. Kayaknya tahun ini emang duo itu doang yang kayak bakal duel. Tapi apa boleh kata masih awal-awal, agak susah juga sih nentunya. Apakah siapa tahu kan Bottas ikut campur tangan nanti detik-detik terakhir kan ya, jadi kita nggak bisa ngejudge di awal musim. Kita tunggu aja sampai pertengahan gitu kan, pertengahan musim, siapa tahu akan ada perubahan gitu kan. Ini panjang loh musim dengan kalender terpanjang 23 balapan semusim. Jadi ya kita tunggu aja ya sampai pertengahan musim. Oke. Sekarang gua akan memberitahu kalian jadwalnya ya, jadwal balapnya. Gua sebutkan nama waktu Indonesia Barat ya. Untuk free practice pertama itu diadakan hari Jumat biasa, pukul 4:30 sore sampai 5:30 sore. Oke. Kemudian praktis kedua itu masih hari Jumat ya, tanggal 7 Mei pukul 20 sampai 21. Praktis 3 di Sabtunya tanggal 8 Mei pukul 17 sampai 18. Kualifikasi biasa hari Sabtu tanggal 8 Mei pukul 20 sampai 21. Untuk balapannya sendiri akan diadakan hari masa balapan hari Jumat, hari Minggu pukul 20 ya, tanggal 9 Mei 2021 pukul 20. Dan juga ini akan menjadi balapan perdana buat Formula 3 ya. Seingat gue Formula 3 dan Formula 2 akan balapan di sini, jadi akan semakin menarik ya. Jadi jangan lupa juga nonton balapan Formula 3 dan Formula 2 ya. Oke. Baik, sekian dulu Sambat Podcast buat preview GP Spanyol 2021. Terima kasih tim Sambat udah menonton Sambat Podcast ya. Emang sirkuit ini gue yakin ada yang rinduin, tapi aksinya akan menjadi kurang menarik nanti takutnya ya. Jadi jangan terlalu berharap boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Selalu utamain fair race ya, balapan yang adil. Udah itu aja intinya.
Oke, ada yang rindu tapi bukan kenangan. Terima kasih tim Sambat udah menonton Sambat Podcast buat kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting enjoy. Oke, terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya. Dadah.